Jadi ini bukunya ngehits banget. Ini 78 resep MPASI Moms. Jadi kalau kalian yang belum tahu kecanggihan buku ini, nah kalian yang penasaran boleh tonton sampai habis lagi video ini. Jadi jangan kalian skip dulu, jangan kalian kabur dulu, kalian harus nonton video ini sampai habis. Jadi aku bakal kasih review buku ini, kenapa aku beli. Nah jadi lanjutan dari yang buku yang warna biru tadi. Kalau yang tadi itu yang biru itu 567 MPASI ya, tentang fakta dan MPASI. Nah yang ini covernya merah yang tadi itu biru ungu gitu ya, biru dongker. Nah kalau yang ini merah, dia di sini kalau kalian lihat di belakang sini yang membuat ibu-ibu itu penasaran, Dokter Meta ini ngebuat list menu makanannya ya. Jadi menu-menunya di sini ada sedikit dikasih tahu. Jadi kayak yang masa sih bisa anak umur segini makannya ini, atau baru tahu nih ada resep menu ini. Jadi buat kalian sih yang belum tahu, di situ bakal dijelasin dulu. Terus kalian beli buku yang sebelum ini, mungkin kalian bakal nyambung terus ngikuti cerita selanjutnya. Oke. Nah yang mau aku bahas, aku udah baca sih bukunya tadi malam. Aku beli ini lumayan cukup lama ya. Aku ordernya tanggal 8 Juni, nyampe nya tanggal 28 ya, baru banget. Pokoknya baru banget aku dapat buku ini, dan susah nunggunya lama karena cepet habis. Di Shopee aku belinya nunggu lumayan lama. Kalau di Gramedia di sini belum ada masuk. Jadi mungkin bulan depan atau kapan saya belum tahu. Nah, jadi di buku ini penasaran nggak? Nah, di buku ini nih ya, kalau cetakan pertama, kedua, ketiga, keempatnya aja dalam 4 bulan 4 cetakan itu dalam bulan ini. Bayangkan, selaku itu bukunya mega bestseller banget kan. Jadi luar biasa sih menurut aku. Dokter Meta itu ngedukasi kita cara dokter itu buat biar nggak susah untuk bisa kasih anak makan secara benar gitu kan. Nah dalam daftar isi buku ini aku kasih tahu sekilas ya. Ada tentang pengantar dan yang harus diketahui tentang MPASI. Nah, di sini yang aku baca, ini dikasih tahu lagi sedikit tentang ulasan yang ada di buku sebelumnya yang di 567 fakta tentang MPASI. Nah, di sini juga ada dikasih sebagian, diingatkan lagi, cuman nggak terlalu banyak. Yang pentingnya aja seperti kandungannya, karbohidrat, protein, lemak. Jadi apa aja yang dibolehin dalam persajiannya gitu ya, sayur atau buah. Nah terus zat besi. Nah setelah itu langsung kepada resep MPASI-nya. Jadi dia nggak langsung monoton langsung resep, tapi dia kasih pengantarnya dulu. Jadi ngingetin kita tentang MPASI itu poinnya apa, jadi kayak yang pokoknya itu apa gitu kan. Nah resep MPASI dibagi menjadi 3 kalau di buku ini, jadi 6-8 bulan, terus yang kedua itu 9-11 bulan, dan yang ketiga itu 12-23 bulan. Nah jadi dibagi per item sesuai resep karena sesuai dengan tekstur yang dimakan nanti pada si anak. Nah kalau misalkan resep MPASI 6-8 bulan, aku lihat sih sekitar 20 resep ya. Jadi setiap umur itu, yang kan ada 3 kategori tadi, jadi setiap 6-8 bulan itu ada 20 resep. Nah macam-macam. Kalau dari cover dan dari material buku ini udah bagus ya dari yang sebelumnya, karena bahannya juga lumayan oke. Warnanya sudah berwarna cerah, jadi kalau kalian lihat warna-warnanya cerah. Kalau yang sebelumnya itu hanya polos aja gitu. Nah yang buat menarik itu pada resep 6-8 bulan menurut aku ya, bubur uduk udang. Nah jadi kayak aneh kan buat kalian yang bingung, boleh nggak sih kasih makan anak kayak gitu, atau yang dikasih santan boleh nggak sih. Nah kenapa aku bilang harus beli, kalian nambah ilmunya, jadi kalian lebih tahu kandungan gizi dari makanan kalian, jadi lebih aman untuk kasih anak kalian. Oke. Nah yang kedua ini aku kasih tahu tentang resep umurnya 9-11 bulan. Nah di resep ini juga 20 resep kalau aku nggak salah hitung ya, kalau aku nggak salah lihat, maaf ya dokter kalau aku ada salah. Nah aku
di sini ngelihatnya resep-resepnya lumayan, aduh aku ngiler-ngiler banget ya, soalnya ada fotonya, kalau habis resep ada fotonya, jadi aku kayak ngayal, ih kok bisa ya kayak gini dokter ya ngasih resep. Aku kayak yang seneng banget. Nah, yang waktu di umur ini, di umur yang sampai 11 bulan ini ada tentang kecap ya, aku lupa mana ya, ada tim. Nah, tim kuning semur hati ayam. Jadi warna kuning udah bisa dikasih loh, Mom. Jadi kalau kalian ngerasa kayak nasi kuning kalian takut, buat sendiri, Mom. Lebih aman kalau menurut aku ya. Pokoknya aku ada nemu tuh tadi. Aku lupa di mana ya, bagian mana. Nah, juga ada lemper ayam. Oh ya, di buku ini juga ada cemilan ya. Jadi kalau cemilan itu sesuai umur juga bisa diaplikasikan. Jadi di buku ini 6 sampai 8 bulan ada cemilannya. Ada kisaran 6 resep. Kalau misalkan di mana? Di 9 sampai 11 bulan juga ada cemilannya. Jadi sesuai umur, sesuai tekstur, dokter itu udah ngerangkai, ngebingkai buku ini pasti ciamik lah. Pokoknya pasti keren. Oke. Yang ketiga, umur 12 sampai 23 bulan. Nah, itu udah ini kah, udah nasi ya kan, udah makanan keluarga. Jadi simpul karena aku penasaran banget, aku bakal coba yang mana dulu, terus aku pasti pengen lagi mau aku. Nah di sini luar biasa sih dokter, nasi kita bos, nasi ayam katsu ya, nasi gadon daging, bebek goreng, udang goreng, ikan, jamur, pokoknya tentang sehari-hari. Nah dokter ini setahu aku, nah ada sate ayam juga loh, Mam, untuk anak MPASI loh, di bawah 2 tahun, setahun lebih, lumayan kan nambah ilmu. Kalau misalkan kalian ngerasa masih kurang ilmunya, cuman masak tahu, tempe, kentang kek apa kek, mungkin masih kurang ya referensinya, coba digali lagi. Kalian harus beli buku ini, Mam, gak ada ruginya menurut aku ya. Ini sangat berguna buat aku senang banget. Nah jadi di buku ini yang tadi aku bilang ada cemilan juga sesuai umurnya. Jadi kalau 1 tahun tetap masih ada cemilan. Nah terus di bagian belakangnya juga ada tulisan sumber karbohidratnya, sumber protein dan sumber lemak, kelompok sayuran, protein nabati, protein hewani, apa aja. Nah kelebihannya itu, Mom, jadi kalau kalian mikir bingung nih, lupa kandungan karbohidrat itu apa aja ya, protein apa aja ya, aku lupa ya, kalau nasi nggak ada nasi, kentang itu termasuk apa, atau protein nabati apa aja, atau protein hewani apa aja. Nah kalian jangan takut, di buku ini dibahas juga berapa gramnya, sekitaran ukurannya. Jadi misalkan ayam tanpa kulit itu kisaran beratnya 40 gram, ukuran untuk rumah tangga atau URT nya itu berapa, 1 potong sedang. Jadi udah dokter Meta susun nih kira-kira segini, oh kira-kira porsinya segini dengan berat segini dah. Jadi jangan kalian khawatir, dan setiap resepnya itu dia ada kandungan per porsi, jadi udah dihitung energinya berapa, karbohidratnya, lemak, serta protein, zat besi, dan seng. Nah jadi ini udah lengkap banget, jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Misalkan kalian mau kasih anak kalian makan nih nasi, wortel, atau tambah hati ayam, tambah apa, kira-kira nebak-nebak aja, oh proteinnya dikit, potong aja dikit, kan dia baru coba. Nah itu mungkin kalian boleh koreksi lagi. Kalau di dokter Meta udah jelas takarannya berapa, kisaran berapa, karena nggak semua MPASI kita harus langsung berikan, karena kita harus tunggu lihat dulu reaksinya, apalagi kalau anaknya cenderung ada yang alergi nggak sembarang alergi ya, Mau, mungkin kalian bisa cek ke dokter anak yang ada di kota kalian, atau kalian mau konsul kemana silahkan, nanti bakal dicek di situ. Nah kalau misalkan dari buku ini dan dokter Meta ini nggak pelit ilmu sama sekali, beliau yang aku lihat itu sangat mudah kasih info ke kita. Jadi bahasa dokter Meta itu memudahkan kita buat kasih anak makan tapi dengan gizi yang benar, nutrisi yang benar. Jadi anak itu nggak stunting, lagi stunting. Kita cegah itu sama-sama. Jadi biar kita, generasi kita lebih sehat. Jadi ibu-ibu sekarang yang milenial yang udah pakai digital semua ini lebih tepat pada sasaran. Jadi kalau misalnya mau ngasih makan anak, jangan sembarang kasih makan dia kenyang udah, atau masalah makan anak dikasih makan dilepe udah, nggak ada inovasi lain. Kalau saran aku ya, sepengalaman aku, karena aku udah kasih anak aku sekarang umur anak aku 1 tahun 5 bulan,
anak aku sampai sekarang pemakan banget, apapun yang kita mau makan dia pasti mau. Kalau aku kasih makan dia makan, nggak pernah ini nolak. Ya kadang-kadang karena kadang dia tumbuh gigi jadi agak susah, atau kadang dia lagi mau main kadang dia susah. Nah jadi kita harus adaptasi, tapi kita ilmunya juga harus ada dulu. Kalau misalnya anak kita nih makan, kalau di dokter Meta kan udah dibilang anak minimal kan maksimal makan 30 menit ya, setelah itu mungkin dicoba lagi nanti. Kalau misalkan aku kasih makan anak aku nggak sampai 30 menit, berarti syukur ya. Kalau udah 30 ya udah nanti aku kasih lagi. Jadi anak itu sebenarnya nggak usah dipaksa kalau MPASI. Kalau misalkan dia nggak mau makan yang menu kalian makan yang masak, coba cari inovasi lain. Gorengin kentang atau perkedel, kan yang di dalamnya udah ada kandungannya kan, misalkan kentang, wortel, daging, jadi kalian bentuknya kayak bola-bola gitu, kayak bola-bola ubi atau apa. Nah kalian goreng kan bisa, jadi di situ udah lengkap juga nutrisinya. Nah jadi buat kalian momi-momi yang galau anaknya mau MPASI, bisa banget kalian beli buku ini. Harga buku ini yang aku beli, kalau misalkan harga normalnya 110 ya kalau aku nggak salah, tapi yang aku beli itu karena lagi PO promo waktu itu, jadi kisaran 80-an mau 90 ribu lah. Oke. Aku rekomendasikan kedua buku ini sebagai pondasi kalian untuk memberikan anak kalian gizi yang tepat, nutrisi yang tepat, jadi sehingga anak itu mudah makan dengan selera yang selalu ada. Jadi ibunya juga nggak puyeng lagi, karena kayak aku itu ibu pekerja dan aku kadang sulit banget mau nentuin menu apa sih yang bakal aku kasih ke anak aku. Kalau misalkan ini sekarang aku udah punya resep ini, jadi next aku secepatnya aku bakal coba resep ini, apa aja resepnya, menunya aku bakal coba. Dan nanti aku bakal sesuaikan dengan kondisi anak aku, berat badannya gimana. Karena yang waktu aku pernah baca dari dokter Meta, karena ada kandungan lemak dan sebagainya, santan juga boleh, jadi naik berat badan anakku lumayan waktu itu. Cuman walaupun sekarang nggak terlalu naik karena udah setahun kan, minimal 2 ons selama sebulan, jadi aku udah nggak terlalu kejar gimana. Yang penting dia setiap makan selalu mau, terus sehat aja. Tiap bulan sih timbangan alhamdulillah naik, walaupun masih naiknya nggak banyak, tapi alhamdulillah naik. Masih di garis hijau kalau di KMS, buku KIA itu. Nah, jadi semuanya aman. Nah jadi buat kalian momi-momi, gimana, apa kalian tertarik juga untuk beli? Ayo beli, kalau menurut aku ayo kalian beli, karena informasinya banyak banget di buku itu. Nah kalau misalkan menurut aku ya, sebelumnya aku mau aku ucapkan terima kasih juga pada dokter Meta karena udah ngeluarin buku ini yang aku tunggu-tunggu banget. Karena kalau misalnya aku lihat story dokter Meta, aduh gemes, kapan sih bukunya ada di tangan aku gitu kan. Nah jadi terima kasih banget sudah nge-share ilmu ini, bermanfaat banget bagi aku dan mungkin bagi momi-momi yang lain atau bunda-bunda yang lain. Semoga kedepannya kita sama-sama menjaga kualitas memberi makan pada anak itu yang benar, walaupun dengan harga yang tidak mahal. Karena dokter Meta ini ngebuat ini tidak untuk membuat kita rumit sebenarnya. Dia membuat kita untuk bisa memberi anak makan sesuai dengan bahan yang ada di dalam rumah. Jadi sama dengan masakan yang mungkin momi punya. Jadi nggak perlu tuh misalkan beli lemak keju yang harganya sekian atau butter yang harganya sekian. Nah itu dokter juga nggak terlalu nyaranin sih mom. Kayak minyak, kayak aku bicara minyak ya, kalau misalnya minyak nggak perlu tuh beli minyak yang Fofo, Vivo, Fava, pokoknya yang kayak gitu. Dia bilang kalau misalnya minyak yang ada di rumah juga boleh dipakai, minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, itu lebih bagus. Dan minyak canola ya, kalau misalnya yang lebih tinggi sih canola kalau aku nggak salah baca dulu di buku itu, minyak canola. Jadi nggak ribet, jadi kalian nggak harus ikutin yang artis-artis atau kalian harus ngikutin siapa, nggak, yang ada aja. Cuman kalian harus tahu ilmunya dulu nih, apa-apa yang boleh, kandungan jenisnya apa-apa. Oke. Nah, segitu dulu video dari aku tentang review 2 buku yang aku beli, yang aku punya. Ini aku rekomendasi banget buat kalian, untuk kalian punya untuk persiapan MPASI. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Dan misalkan kalian suka dengan video aku, silahkan klik like. Dan jangan lupa follow Instagram aku. Dan jangan lupa subscribe di channel YouTube ini biar channel aku berkembang lagi. Jadi next aku bakal review lagi tentang dunia per ASEAN.
Kalau MPASI mungkin nanti bakal aku share. Oke, terima kasih sudah menonton Mami. Dadah.